Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema awas godaan setan khanzab saat sholat. Waduh Masya Allah di segmen sebelumnya udah banyak banget ya dibahas. Ternyata kalau kita suka lupa-lupa, kalau kita suka belibet, hati-hati itu salah satu godaan atau strategi dari khanzab. Tapi kadang kita juga pas mau sholat balas WA dulu. Nah itu yang bikin kita nggak konsentrasi. Nah yuk supaya kita bisa memperbaiki sholat kita nonton bareng-bareng nih Islamit Indah. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah. Ada tayangan ini mengenai apakah bergerak seperti ini membatalkan? Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Subhanallah. Nah kalau kita lihat gerakan barusan Bib ya, seorang imam itu kayaknya membetulkan mic-nya. Kayaknya banyak banget gitu gerakannya. Betul. Nah ini biar nggak salah sebenarnya ini apakah salah satu gitu ya gerakan yang bisa membatalkan sholat atau misalnya ini tuh sebenarnya godaan dari khanzab juga. Apa aja sih sebenarnya gerakan-gerakan yang mesti kita waspadai supaya kita tidak membatalkan sholat? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Di dalam fikih dikatakan la yubtilu illa bi khamsati syurut. Gerakan sholat itu, gerakan di luar kebutuhan sholat itu tidak membatalkan sholat illa bi khamsati syurut. Kecuali ada 5 syarat. Sebelum kita bahas 5 syarat maka dikatakan wa tubtilu bil kathir mutlakan. Membatalkan sholat dengan gerakan yang banyak secara mutlak. Wala tubtil bil galil mutlakan illa qasada bihil ib. Dan gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan secara mutlak illa qasada bihil ib. Kecuali memang niatnya main-main walaupun sedikit. Tapi niatnya main-main maka itu membatalkan sholat. Maka di dalam ilmu fikih la yubtilu illa bi khamsati syurut. Maka tidak membatalkan gerakan sholat itu kecuali dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini dia lakukan maka batal dia punya sholat. Yang pertama an yakuna kathiran. Yang pertama gerakannya banyak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan gerakan banyak itu seperti apa? Dilihat pandangan orang. Oh ini gerakan sudah bukan gerakan sholat lagi, sudah terlalu banyak kayak tadi. Sudah terlalu banyak, maka itu dikatakan batal sholatnya. Begitupun mazhab Malik dan Hambali, artinya kalau sudah dilihat secara urfan, secara pandangan umum, oh ini gerakan sudah banyak, maka terkategori dia batal sholatnya. Jadi yang pertama an yakuna kathiran. Kemudian yang kedua an yakuna mutawalian. Berkesinambungan. Jadi gerak lagi tanpa jeda. Terus gerak. Dalam mazhab Imam Syafi'i lebih dari 3 kali gerakan besar dan banyak seperti itu. Maka bisa membatalkan daripada sholat. Namanya gerakan fahish. Contoh misalnya maaf. Di depan lewat tikus gitu misalnya. Lewat tikus. Dia langsung wah gitu tuh. Ya. Lewat tikus langsung lompat. Itu kan namanya gerakan yang fahish. Gerakan yang fatal. Nah itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dia nggak gerak, misalnya ibu-ibu, dia nggak gerak nih, nggak lompat, tikus lewat. Dia ngomong, tikus lewat, batal gak? Ya batal karena dia ngomong kan gitu. Kemudian yang ketiga, an yakuna sakilan. Gerakannya berat. Gerakannya berat. Jadi nggak ringan. Suatu gerakan yang berat apapun, ibu bisa bayangkan sih contohnya. Suatu gerakan yang berat itu bisa membatalkan daripada sholat. Kemudian an yakuna li ghairi hajat. Tanpa hajat, jadi nggak ada hajat sama sekali. Misal dia ngangkat kaki saja satu, misal ada kalajengking. Dia pindah kemari. Ini kan gerakan berat nih. Tapi apabila gerakan berat dia pindah seperti ini, lihajatin dengan suatu hajat, maka diperbolehkan. Gitu. Kemudian yang terakhir antakuna kathratuhu mutayakkina. Jadi banyaknya itu dia harus yakin memang dia sudah melakukan banyak gerakan, maka itu membatalkan daripada sholat. Oh, jadi baik. Waduh, ada 5 ini catatannya.
Bib, tapi mohon izin kalau di tayangan tadi kan imamnya tuh yang kalau kita lihat ya secara kasat mata kayaknya udah batal gitu karena banyak banget. Nah ini hukumnya buatnya jamaahnya gimana nih? Apakah batal Kalau juga? atau- jamaah, saya tidak bisa mengategorikan itu batal Oh, atau tidak, baik. tapi itu sudah terlalu banyak. Iya kan, iya. Sudah terlalu repot dia, jadi menghilangkan kekhusyuan. Jadi Menghilangkan minimal kekhusyuan. khusyuknya hilang. Iya. Seperti itu. Jadi kalau udah khusyuk hilang ya jamaah nanti repot nanti. Iya, itu Ikut dia karena tidak imamnya khusyuk. masalahnya. Karena nungguin kapan nih baca nggak baca-baca. Iya. Oh baik kalau gitu Masya Allah. Baik terima kasih Habib Muhammad Baik. Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh Masya Allah ini ilmu yang penting sekali di pagi hari ini Masya Allah. Nah sekarang sudah bersama kita guru kita Ustadz Maulana. Itu tandanya kita harus masuk dulu ke dalam segmen. Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Ustadz Maulana saya persilakan. Aku tunjuk. Mau bertanya sama Ibu siapa? ini tidak napak. Baik silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Teti dari Majelis Taklim Nur Juharia, Bojong Pulus, Pamengpeuk, Bandung. Masya Allah tepuk tangan dulu. Salah satu godaan setan khansab adalah ketika orang sujud. Dari berdiri ke tempat sujud. Di mana Bu? Bisa praktekkan Bu? Ketika Mau sujud. berarti sujud ya? Ya, mau sujud. Mau sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naiklah. Kan ini udah rokaat kedua kali. Kenapa? Ya kan, masa iya Ustadz? Padahal kalau saya mau sujud itu kan suka pelan-pelan. Ya. Karena kaki saya, lutut saya sakit. Oh, ibu harus periksa asam uratnya. Ya Allah. Ada kolesterol. Kebanyakan makan daging. Apakah itu kali. dari kanzab Ustadz? Oh. Sebenarnya bukan dari Hansab. Iya. Dari asam urat. Makanya nanti ada produk tubuh. Baik Ibu terima kasih ya. Silakan boleh duduk kembali. Baik, terima kasih banyak izin Habib, pakar ilmu fikih, Sasam pakar Al-Quran, ya, pakar sinetron. Baik, satu hal buat kita. Terjadi namanya godaan setan hansab ketika terjadi salah satu gerakan ketika hendak turun untuk sujud. Ya, begini. Saya praktek ya. Yang mana duluan? Tangan atau lutut? Lutut duluan. Tepuk tangan dulu benar. Sebaiknya pada waktu turun, lutut dulu. Baru tangan. Tapi jangan kena gigi ya. Oh, iya. Siap. 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 Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan. Jangan dibalik. Saya perhatikan ya. Itu yang salah. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena tangan dulu. Karena itu jelek. Oh, baik. Karena sholat itu indah. Waduh. Gerakannya indah. Jangan sholatnya, gerakannya tidak sesuai postur tubuh. Oh, baik. Sholat itu sesuai postur tubuh. Kenapa? Ada muncrat? Enggak. Saya sedang memperhatikan. Dia insecure sendiri. Tenang Ustaz. Allah. Coba, enak, indah kan? Indah. Yang laki-laki ya ini ya. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan di dalam. Oh baik. Laki-laki di bawah daun telinga. Di Dan bawah daun jari-jarinya telinga. harus rapat. Nih. Jangan begini. Kepalanya juga. Ya, jadi nih. Oh baik. Dan yang pakai serban, enggak boleh serbannya diturunin. Nah ini gak sah ya berarti ya. Karena dia kalau mau serbannya disujudin, turunin semua dua-duanya. Langsung. Oh kalau gini Tidak gak boleh apa-apa. kain yang ikut naik. Sama juga ibu-ibu. Ibu-ibu biasa salah. Pada saat mukenanya
mukenanya itu dipakai sujud. Oh iya tuh banyak terjadi tuh Ustadz. Itu salah. Itu salah ditarik. ya? Nggak Oh, boleh ada baik, kain yang baik. ikut naik, itu juga disujuti. Dan tidak boleh kayak maaf. Nih ada lagi kesalahan pada saat sujud. Jari-jari ini lengannya seperti maaf binatang buas. Hah? Oh, kayak harimau gitu ya? Ya. Jadi harus diangkat. Karena yang sujud ada 7. Satu juga ini biasa kaki-kakinya. Karena sudah sujud terakhir. Karena sudah sujud terakhir gini. Oh, udah siap-siap. Udah standby, standby. Mau tahiyat akhir. Itu gak bisa. Nggak boleh. Duh, saya pernah Maka lagi. yang sujud itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh ada gini. Oh, baik. Nggak boleh lagu ini. Saya dilindungi oleh Allah. Kenapa Ustaz? Ternyata ada pentul. Ya Allah, hampir aja. Aduh, pasti pentul ibu-ibu jamaah nih. Baik, waduh Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ih kapan lagi dipraktekin sama Ustadz Maulana loh. Jadi jelas sejelas-jelasnya ya Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Nah Masya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita nih. Salah satunya godaan khanzab ini ada lagi. Kira-kira apa? Kita panggilkan dulu nih Habib Muhammad Syaf. Habib izin. Mau bertanya lagi Bib. Nih katanya salah satu godaan khanzab adalah dengan memberi was-was seperti ada cairan atau angin yang keluar. Nah itu baiknya gimana Bib? Mending kita batalin aja terus wudhu lagi atau kita bisa lanjut atau gimana? Nah ini Lagi langsung. sholat atau wudhu? Sholat misalnya Bib. Baik. Ya baik terima kasih Habib silakan mohon penjelasannya. Ketika orang lagi sholat, beda antara syak, beda sama was-was. Syak ini keraguan tapi keraguan yang berdasarkan punya hukumnya. Misalnya was-was, syak keraguan. Raguan ini dibawa dengan dhon. Jadi kira-kira nih keluar angin atau tidak. Kira-kira keluar cairan atau tidak. Tapi dia faham. Berbeda dengan was-was. Kalau was-was itu tanpa sesuatu hanya bisikan saja. Jadi bisikan yang bikin kita, ini kayaknya batal sholat. Kayaknya keluar angin. Jadi beda antara ragu-ragu, beda sama dengan was-was. Kalau was-was ya godaan khanzab tadi was-was tanpa didasari dengan ilmu. Sebenarnya dia sudah betul tapi hanya mundur maju. Berbeda dengan ragu. Ragu itu dia faham ilmu tapi seakan-akan dia merasakan mendeteksi keluar atau tidak. Itu namanya ragu-ragu. Jadi kalau orang ragu-ragu bagaimana? Dibatalkan atau tidak sholatnya. Misal dia lagi sholat nih. Seakan-akan dia seperti keluar cairan atau seakan-akan dia seperti keluar angin. Memang yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, mau keluarnya angin, mau keluarnya pasir, mau keluarnya angin puyuh, batal. Ya ini contohnya, apa saja yang keluar, apa saja yang keluar itu membatalkan sholat dan juga membatalkan wudhu, membatalkan sholat. Tapi ini ragu antara keluar sama tidak. Dan ini pernah ditanyakan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi La wasallam. yansarif hatta yasma'a sautan wa yajida rihan. Tidak boleh dalam posisi ragu ya. Dalam posisi ragu tidak boleh dia membatalkan sholat hatta yasma'a sautan. Kalau dia dengar suara. Kalau dengar suara tut, nah berarti batal. Ada suaranya. Ternyata teman sebelahnya. Iya, kalau teman sebelahnya bukan dia. Au yasma'a sautan dia mendengarkan suara au yajidarihan atau dia dapetin Bau ya Bib. Nah, atau dia dapetin baunya. Nah itu tanda-tanda sudah dia batalkan dia punya sholatnya. Tapi selama dia belum yakin, nih rumusnya. Selama dia belum yakin layan sorib. Maka dia tidak boleh membatalkan. Orang membatalkan sholat tanpa hajat seperti itu maka haram hukumnya. Tidak boleh. Jadi tidak usah ragu-ragu. Ambil yakin keluar atau tidak. Tidak atau keluar.
Kalau memang dia yakinkan keluar, sudah dia yakin keluar, maka batal dia punya sholat. Kemudian silahkan dia berwudu, maka dia ulang sholatnya. Oh baik. Begitu. Wah jadi ini was-was memang sebenarnya perlu juga kita yang. Beda tuh antara ragu sama was-was ya. Iya. Kalau was-was itu bisikan. Bisikan. Dia sudah benar karena terbiasa was-was itu namanya bisikan. Nah. Tapi kalau ini. ragu-ragu itu jarang terjadi. Betul. Tiba-tiba dalam satu sholat dia ragu. Ini keluar atau tidak. Tapi kalau was-was biasanya orang itu melakukannya setiap hari. Itu was-was bisikan. Iya was-was kayaknya saya sering deh Bib. Kelihatan. Kelihatan. Gimana Bib caranya biar kita tuh bisa yakin atau sebelum sholat misalnya kita baca surat-surat dulu gitu gimana Bib? Insya Allah nanti kita bahas next berikutnya. Waduh Masya Allah. Baik terima kasih kalau gitu Habib Muhammad Syaha boleh tepuk tangan dulu. Waduh. Kita akan lanjutkan lagi nih Masya Allah ini ilmu yang sangat penting buat jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatan juga jangan sampai ketinggalan. Nah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ini ada tayangan mengenai gelisah saat bacaan sholat panjang ya kita saksikan sama-sama silakan. Waduh, soalnya dia belum makan. Masalahnya Flut lagi lapar, dia udah alif lamim. Nah, Ustaz Jam katanya ini godaan khanzab yang nyata saat sholat adalah kita itu sebagai apa maum ya. Gelisah kalau imamnya baca surat-surat yang panjang gitu ya. Nah sebenarnya supaya kita apa ya bisa khusyuk kalau misalnya imamnya baca suratnya misalnya panjang. Terus kan kita juga gak ngerti gitu artinya apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai makmum. Nah ini mohon penjelasannya Ustaz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sholat yang bacaan imamnya kedengeran. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Kedengeran ya Bu ya. Maka kalau sholatnya bacaan imamnya kedengeran yang bisa kita lakukan adalah fastami'ulah. Maka dengarkan dengan seksama bacaan yang dibawakan oleh sang imam. Dengerin aja udah, dengerin subhanallah, kita dengerin bacaannya, kita simak bacaannya, maka itu mendapatkan pahala. Ada sholat yang tidak terdengar bacaannya, sholat zuhur, sholat asar. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan setelah baca surah Al-Fatihah, maka bacalah surah-surah yang biasa kita baca. Apa yang biasa kita baca? Favorit nomor 1, top 5 favorit surah. 1, Qul huwallahu ahad. 2, Al-Kafirun. 3, Al-Falaq. 4, An-Nas. 5, Inna A'toina. Ini top 5 surah favorit. Silakan baca. Berapa kali dibaca? Sampai imamnya ruku, ulang-ulangi aja. Ulang-ulangi. Kenapa? Jangan sampai dalam sholat ada bengongnya. Bengong ini yang membuat daripada khanzab semakin menggoda umat Islam yang sedang sholat. Maka anjuran daripada para ulama ketika sedang sholat sedangkan bacaan imam tidak terdengar setelah kita baca suratul Fatihah maka bacalah surah-surah yang lainnya yang kita hafalkan. Surah Al-Ikhlas misalnya sudah selesai Al-Ikhlas, ternyata imamnya belum ruku-ruku juga. Sambung Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Tidak ruku-ruku juga imamnya. Sambung lagi An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas. Kenapa? Supaya tidak ada bengongnya dalam sholat. Karena ketika bengong dalam sholat pada saat itu pula setan khanzab akan menggoda manusia. Bagaimana dengan sholat yang imamnya kedengaran tapi panjang? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, di belakang udah mulai kepikiran di mana nanti ruku ini. Subhanallah. Yang baru hijrah bilang, kayaknya pernah ku dengar ayat ini di mana ya? Subhanallah. Maka apa yang bisa dia lakukan? Cukup mendengarkan daripada bacaan. Ini bukan untuk menasehati siapapun, tapi nasihati diri sendiri. Ini pun nasihat untuk para imam. Kita semua dianjurkan untuk meringkas ataupun memberikan kenyamanan terhadap makmum tersebut. Itulah gunanya sebelum kita sholat. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah min tamamis shalah. Sambil melihat daripada barisan di belakang sudah lurus atau sudah rapat. Bukan hanya itu, tapi melihat keadaan makmum di belakang. Kenapa? Kadangkala ada anak kecil, kadangkala ada orang tua yang tidak bisa terlalu lama ataupun terlalu panjang bacaan dalam sholat. Ada orang yang baru hijrah, baru taubat, maka mereka jangan dikasih yang berat-berat terlebih dahulu. Nabi SAW terkenal sholatnya panjang, tapi bukan ketika beliau sedang imam. Beliau sholatnya panjang adalah ketika beliau sholat sendiri
Sendirian. Itulah kenapa sholat terawih cuma 3 malam di masjid. Lalu Nabi pindahkan ke rumahnya. Kenapa? Khawatir Nabi memberatkan daripada umat Islam. Karena Nabi senang sholatnya panjang. Tapi Nabi tidak mau juga memberatkan umat Islam. Maka bacalah bacaan-bacaan yang tidak memberatkan daripada makmum. Karena tidak semua makmum bisa khusyuk ketika lama. Kalau bisa cepat tapi khusyuk itu jauh lebih baik. Dibanding panjang tapi pikiran orang kemana-mana. Salah satu tipsnya bagaimana solusinya? Maka mata fokus ke satu titik. Inilah disunnahkan oleh Nabi SAW untuk fokus ke satu titik. Kenapa? Kalau tidak fokus ke satu titik, biasanya kemana-mana pikirannya sembari imam membaca bacaannya. Masih banyak lagi yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu info menarik dari Mas Mikdad. Silahkan Mas Mikdad. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Mas Mikdad. Sebentar. Ini kalau saya lihat dari wajahnya, ada apa sih Bu Lia? Kok kayak lagi bingung gitu Bu? Iya nih Mas Mikdad, mau beli vitamin dan mineral yang lengkap kandungannya. Karena kalau sudah di atas 50 tahun, kan sudah berasa ada penurunan, mulai lupa, sama berat badan kok nambah terus. Padahal makan sudah sedikit. Mas Mikdad ada saran nggak kira-kira? Oh, kalau masalah itu tenang aja. Ada dong Bu. Kalau untuk seusia ibu dan para jamaah, memang biasanya fungsi tubuh sudah tidak sebaik saat muda. Tapi tenang aja, kan ada Renovit Gold solusinya. Nah, Renovit Gold ini multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold juga mengandung zat aktif lainnya seperti beta-karoten dan lutein untuk menjaga fungsi mata. Ekstra kuperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-karnitin untuk mencegah obesitas. Orang tua aku juga minum Renovit Gold setiap hari loh. Alhamdulillah mereka cocok minum Renovit Gold. Alhamdulillah. Kalau Renovit Gold bisa mengandung gula nggak sih Mas? Keluargaku masalahnya punya riwayat penyakit diabetes Mas. Oh gitu, tenang aja Bu Lia. Renovit Gold aman, tidak mengandung gula, jadi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan Renovit Gold ini sudah bersertifikasi halal, jadi udah nggak perlu khawatir lagi jamaah. Seharinya minum berapa tablet Mas? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget kan? Kalau saya yang masih di usia produktif, saya minum Renovit. Nah, setiap hari kini makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jamaah bisa beli Renovit dan Renovit Gold di apotek terdekat atau beli di e-commerce. Buat jamaah yang mau tahu manfaat Renovit dan Renovit Gold, yuk follow akun Instagram dan TikToknya @renovitmultivitamin. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.